Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita terus belajar dari gereja Laodikia bagaimana gereja ini harus membeli. Salah satu yang dibeli adalah tentang minyak pelumas yang membuat mereka bisa melihat, mata rohani mereka boleh terbuka, tidak tertutup lagi atau kotor, sehingga mereka bukan hanya punya mata secara jasmani, tetapi mata rohani mereka bisa melihat kekayaan surgawi, bisa membedakan dan membandingkan bahwa kekayaan surgawi itu jauh melebihi kekayaan yang mereka punya, yang selama ini mereka banggakan, karena yang sebenarnya kondisi mereka adalah melarat, miskin, buta, dan telanjang. Karena itu kita sudah belajar kemarin bahwa kebodohan, kedegilan yang ada di dalam hati mereka itu yang membuat mereka tidak bisa melihat, karena pikiran mereka dipenuhi dengan perkara yang sia-sia, hanya sebatas dunia yang sebenarnya akan segera lenyap. Karena itu saya ingin ajak kita melihat sebuah ayat bahwa kita perlu, karena kata degil di situ adalah batu, ada semacam penghalang untuk melihat, seperti murid-murid ke Emmaus, bagaimana ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak punya kemampuan melihat bahwa itu Yesus. Jadi prihatin sekali. Mereka bicara Tuhan Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat bahwa itu Yesus. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada kebodohan, ada porosis, ada hal yang menghalangi. Karena kata degil itu menggunakan kata porosis, berasal dari kata poros yang artinya bahwa ada batu yang menghalangi, dan batu itu terbentuk dari butiran-butiran kecil kayak pasir, menyatu menjadi batu yang besar yang menghalangi mata mereka. Artinya apa? Artinya ada pemahaman-pemahaman, kebenaran-kebenaran manusiawi yang itu menjadi kebenaran kita pertahankan. Contoh, misalnya Bapak Ibu, ada budaya bahwa suami itu misalnya di budaya itu tidak boleh ngapa-ngapain. Padahal itu bukan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, suami harus mengasihi istri, mendukung istri, bisa juga membantu misalnya masak, nyuci, atau bersihkan rumah. Tapi bagi orang yang punya kebenaran manusiawi yang menjadi kebenaran seperti kebenaran yang benar-benar benar, wah, itu dia merasa persoalan besar dalam hidupnya. Porosis atau kedegilan adalah kebenaran-kebenaran manusiawi, kebenaran-kebenaran budaya yang bertumpuk dan menjadi kepercayaan yang dipercayai, dan itu justru menghalangi untuk orang mengalami Tuhan. Berapa banyak kita melihat bahwa orang-orang terhalang mengikut Tuhan karena punya prinsip-prinsip, punya pemahaman, punya pola manusia, yang sebenarnya kebenaran manusia itu hanya seperti kain yang kotor. Karenanya dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4 dan 5 dikatakan begini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara perhatikan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu, stronghold, orang kuat yang mengendalikan, yang dibangun. Perhatikan, stronghold, penghalang, eknoia atau kedegilan, kebodohan itu dibangunnya di mana? Di atas keangkuhan manusia, kesombongan, kebenaran-kebenaran manusia. Dan disitulah iblis dengan tipu daya membangun di atas keangkuhan manusia. Untuk apa dibangun? Jelas tujuannya, untuk menentang, melawan. Melawan apa? Pengenalan akan Allah. Makanya kita butuh roh hikmat dan wahyu. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya engkau bisa mengenal Allah. Benteng-benteng ini dibangun untuk menentang, supaya kita tidak mengenal Allah. Kita cuma tahu, dan berapa banyak orang menjadi Kristen, menjadi orang percaya, tapi dia tidak mengenal Allah dengan benar. Ke Emmaus itu dia boleh cerita tentang Yesus, tapi dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mengenal. Kenapa? Karena ada benteng-benteng, ada kubu-kubu yang menghalangi mata mereka. Dan itulah yang terjadi dengan gereja Laodikia. Mereka tidak mampu melihat kekayaan surgawi. Bahkan mereka begitu sombong, begitu bangga, yang sebenarnya itu apalah artinya kekayaan dunia itu dibandingkan dengan kekayaan surgawi. Keindahan dunia, kemewahan dunia, pencapaian, sukses yang dianggap luar biasa, pangkat, kedudukan,
Apalah artinya semua itu? Ketika kita kehilangan nyawa kita, ditinggalkan semua di dunia ini. Kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Kita perlu membeli minyak belumas. Kita butuh pewahyuan. Kita butuh inspirasi, akulupto, hal yang dibukakan. Jadi ada banyak kita ini menjadi bodoh, menjadi tidak melihat karena kita tidak dapat pewahyuan. Kenapa kita tidak bisa menerima, melihat dan mendengar Tuhan? Karena udah terlalu tebal hati kita, dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran manusiawi kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasat orang, termasuk pemikiran-pemikiran kita yang keliru dan salah, pemahaman-pemahaman yang keliru dan salah. Kita perlu rubuhkan kubu-kubu benteng itu, stronghold itu perlu dikalahkan. Kenapa? Karena itu dibangun untuk menolak dan menentang pengenalan akan Allah. Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena itu kita perlu menaklukkan pikiran kita, kita perlu menaklukkan pemahaman kita. Segala sesuatu yang bukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita perlu taklukkan sedemikian rupa. Kita bawa kepada ketuhanan Yesus. Kita harus berani segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, pemahaman, prinsip-prinsip yang salah, kita perlu taklukkan itu. Ibarat kalau kita mau bangun rumah 5 tingkat, rumah kita 1 tingkat, maka rumah kita itu harus dirobohkan, bahkan dikorek ulang fondasinya supaya kita bisa bangun 5 tingkat. Allah ingin membangun kebenaran kerajaannya, kekayaannya, tapi kita perlu mengizinkan, perlu kerelaan untuk kita merobohkan rumah lama yang tak terpakai sampai apa? Sampai kepada fondasinya. Jadi segala sesuatu yang bukan kebenaran, yang selama ini menjadi membutakan kita, kita harus robohkan, Bapak Ibu. Kita ganti dengan kebenaran Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan kita semua ini. Shalom.